siapa sih perempuan yang nggak mau bersanding sama Mas Dikta? Ya jadi ya selain karakternya juga menurut aku challenging, dan aku waktu itu pernah ngobrol sama Mas Dikta gitu ya. Kita waktu syuting series itu komedi banget kan. Terus sama Mas Dikta kayak lucu deh kalau kita dapat project yang serius drama bakalan kayak gimana ya. Nah jadi pas lagi nulis Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, aku langsung inget Mas Dikta karena kita pernah pengen ada di film drama gitu. Jadi ya langsung lah tanya jadwalnya Mas Dikta kira-kira bisa apa enggak, berkenan atau enggak sama karakternya. Dan ternyata Mas Dikta mau, jadi seneng banget. Aku mau sih, cuman jadwalnya memang belum ketemu ya. Enak aja. Aku blok jadwalnya. Jadi Dikta main sama Prilly gimana untuk series yang sekarang ini, dan kamu ngeliat yang makin sekarang bikin kayak aja bikin selanjutnya seperti apa? Kita makin enak ya share soal honornya. Enggak. Main sama Prilly itu, apalagi ini film kan. Film pertama saya sama Prilly kayaknya sih akan jauh lebih seru, dan waktu series aja kita tuh udah kayak maksudnya enjoy banget kerjanya. Apalagi sekarang filmnya Batman-nya akan lebih serius dan lebih excited sih. Gedean suaranya. Apa? Aduh. Next. Ini kesirap semua. Kasih. Ini pada ngeliat Mas Dikta, cewek-ceweknya langsung diem anteng gini, kenapa sih? Tapi ini alur ceritanya ini akan seperti apa sih? Lebih romance atau lebih seperti apa? Jadi ya cerita drama kehidupan yang dibungkus dengan romance gitu. Tapi kalau untuk kayak gimana kita belum bisa share. Kasih surprise gitu. Tapi kita nyaman nggak sih sekarang lebih banyak acting? Nyaman sih, maksudnya sekarang saya lebih saya pernah ada di titik tidak nyaman berakting dan nggak mau lagi berakting. Tapi dengan ada Prilly di sini, ada Mas Reka, ada Mas Baim Cilik tadi, terus Umay, terus semua tim Cinemaku Pictures, aku jadi balik lagi semangatnya. Jadi pengen ternyata masih bisa dieksplor kali actingnya gitu. Karena bantuin teman-teman ini. Tapi kalau Kak Dikta kan mulai banyak nih fans yang mulai ngejodoh-jodohin kalian. Nah mungkin gimana cara kalian treat mereka gitu ke depan? Aku jodohin balik mereka. Iya, supaya selain mereka sibuk ngejodohin orang, mereka juga dapet jodoh ya kan? Harus dibalas dan kebaikan. Benar. Tapi kalau dari kalian sendiri risih nggak sih, maksudnya setiap lawan mainnya beda, selalu dijodoh-jodohin aja? Ya kalau aku udah biasa ya, kayak setiap ganti film, ganti tuh selera netizen, ganti jodohnya gitu. Nanti didoain sama siapa, besok didoain sama siapa. Tapi ya karena semua lawan main aku baik-baik, jadi ya aku mengamini aja yang baik-baik gitu kan. Dan menurut aku dari segi marketing ya, aku ngerasa ketika mereka udah suka sama karakter kita di real life, mereka ngerasa kita cocok, mereka ngerasa kita asik, itu akan kebawa nanti mood mereka pas mereka nonton gitu. Kayak misalnya aku waktu itu pernah podcast sama Mas Dikta, terus komen-komennya ih lucu banget mereka interaksinya. Nah otomatis di saat mereka nonton kita, mereka tuh udah suka gitu karena udah ngeliat chemistry kita di belakang layar. Jadi itu menurut aku bisa menjadi tools promotion yang bagus juga gitu. Kalau Kak Dikta sendiri risih atau senang dijodoh-jodohin sama Kak Prilly? Aku isi dijodohin sama Umay ya. Kalau sama Prilly ya enggak lah, enggak apa-apa. Siapa sih nggak mau dijodohin sama Prilly? Semua cowok di dunia dan di akhirat mau. Serem banget. Pas sebelum meranin film ini ada nggak sih film atau buku yang kalian bahas buat meranin karakter? Terus dari sutradara sendiri ada nggak treatment khusus buat karakter sama Kak Dikta? Aku bahas film ke Prilly itu Doraemon. Enggak, kita nggak ada. Kita nggak ada kayak gitu-gitu sih, tapi emang maksudnya proses yang aku lewatin sama Mas Dikta tuh lucu banget karena emang kita udah, maksudnya aku ngerasa udah nyambung sama Mas Dikta sebagai bukan sebagai lawan main aja, tapi juga sebagai teman, sebagai bestie. Jadi kayak bisa ngomongin apa aja, dan itu bisa kelihatan nanti pas kita di depan kameranya juga jadi lebih luas gitu. Oke. Gimana Mas Reka? Ya, Tadi ada kalau yang buat Mas kalau Reka? buat ini treatmentnya sebenarnya lebih ke visual. Kalau untuk Prilly di sini memainkan
satu toko yang lebih visual, tapi kalau untuk rasa justru sebenarnya kita berusaha memisahkan mereka berdua karena mereka udah terlalu akrab gitu. Nah itu PR kita, treatmentnya gimana caranya mereka saling benci. Ya, Kayak karena gitu. kita nggak Oh iya. Nggak ngerasa Kayak akrab gitu lagi sih. kayaknya. Mas Eka, apa yang kira-kira teman-teman media akan dapatkan ketika film ini sudah diproduksi? Tapi Eh, jangan spoiler, dikit aja. Oke. Film ini punya statement tentang gimana kita hidup dalam kenyataan walaupun pahit daripada manis tapi dalam ilusi. Lebih tentang itu statement yang mau kita kasih ke penonton kita gitu. Ada tapi porsinya itu porsi yang gelap banget kayaknya komedinya. apa? Porsi yang gelap banget komedinya ya. Porsi. Ini jauh dari komedi yang kemarin kita udah Iya. jalanin sih. Kayak walaupun karakternya mungkin kelihatannya light, tapi rasa yang dirasain, emosinya dan cerita di balik karakternya tuh menurut aku juga berat banget gitu. Mainin mereka berdua tuh susah pokoknya. Karena Saldo. karena karakternya layering banget gitu. Ya, jadi kayak apa yang ditampilin di depan tuh belum tentu apa yang dirasain sama karakternya, tapi sebagai aktor aku harus bisa ngebuat penonton tuh ngerti ini loh yang lagi dirasain sama aktornya gitu. Ya ketika bekerja bareng ternyata saya enjoy, terus nggak ada pressure apa-apa, terus semuanya happy. Karena kan kita kalau kerja happy pasti yang nonton juga happy kan. Jadi sama Prilly juga kayaknya nggak perlu apa namanya reading atau bonding yang terlalu gimana gitu, karena kita lihat-lihatan aja udah tahu oh gitu. Jadi ini menarik banget sih gitu, maksudnya di kerjaan ini udah kayak nggak kerja sih sebenarnya gitu. Makanya saya mau. Karena kayaknya di nyanyi saya udah nggak laku ya. Enggak. Enggak, saya pengen nyoba semua hal aja gitu. Karena nyanyi pun kita kan harus acting. Nggak mungkin di atas panggung kita flat gitu. Kita harus berakting untuk membawakan lagu itu atau lirik lagu supaya orang ngerti. Sama kayak acting juga kita ada tempo, ada dinamika ngomong, ada cara, ada kecil, gede, suara segala macam. Nah itu jadi saling berhubungan sih. Jadi menurut saya cuma beda perspektif aja, tapi secara feel, secara spiritnya sama.